Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Bu Guru berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan belajar IPS KD 3.2 materi tentang interaksi sosial dalam masyarakat. Interaksi sosial terjadi karena manusia merupakan makhluk sosial. Makhluk sosial adalah manusia berhubungan dengan manusia lainnya. Interaksi sosial dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia di berbagai bidang. Interaksi sosial berbagai bidang tersebut diharapkan dapat memperkuat pembangunan bangsa. Interaksi sosial banyak jenisnya. Interaksi sosial bidang ekonomi ditandai dengan adanya hubungan manusia dengan lembaga yang menggunakan proses transaksi uang. Contohnya terdiri dari interaksi jual beli barang, interaksi penawaran jasa seperti jasa perbankan di bank, layanan kesehatan rumah sakit, jasa kurir, jasa penatur. Interaksi sosial bidang politik. Interaksi bidang politik digunakan untuk kepentingan anggota pemerintahan dengan partai politik untuk mengisi dan menjalankan kekuasaan negara. Contohnya, kampanye calon kepala daerah, calon anggota DPR atau DPD, calon presiden dan calon wakil presiden. Pelaksanaan pemilihan umum. Interaksi bidang sosial budaya. Interaksi bidang sosial bertujuan untuk mendapatkan kedudukan atau pengakuan di dalam masyarakat. Interaksi di bidang budaya berkaitan dengan pola perilaku warga, penggunaan bahasa persatuan dan daerah, kegiatan organisasi sosial, dan kegiatan seni tradisi. Interaksi sosial bidang moral. Interaksi sosial bidang moral bertujuan untuk menguatkan kesadaran masyarakat akan norma yang berlaku dalam masyarakat, serta membentuk kesadaran persatuan dan kesatuan bangsa. Contohnya, syiar atau dakwah, pelaksanaan gotong royong untuk kesadaran persatuan dan kesatuan, pembinaan masyarakat oleh pemerintah setempat. Penyebab terjadinya interaksi antar warga. 1. Perbedaan kandungan sumber daya alam tiap daerah. 2. Perbedaan kondisi demografis. 3. Mobilitas barang dan jasa. 4. Perbedaan konsentrasi kegiatan ekonomi antar wilayah. 5. Alokasi dana pembangunan daerah. Perbedaan antar sumber daya alam tiap daerah. Perbedaan kandungan sumber daya alam tiap daerah akan mendorong terjadinya interaksi masyarakat antar daerah. Daerah dengan sumber daya alam tertentu akan memasok kebutuhan sumber daya alam tersebut
ke daerah lain yang membutuhkan. Perbedaan kondisi demografis. Kondisi demografis meliputi tingkat pertumbuhan penduduk dan struktur penduduk. Suatu daerah bisa saja membutuhkan tenaga kerja yang memiliki latar pendidikan tertentu yang tidak didapatkan dari daerah itu sendiri. Mobilitas barang dan jasa. Perdagangan barang dan jasa dapat mendorong terjadinya interaksi antar warga. Barang dan jasa yang diperdagangkan dapat lintas daerah dengan peran dan bantuan distributor. 4. Perbedaan konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah. Pertumbuhan ekonomi di wilayah tertentu dapat lebih tinggi daripada daerah lainnya. Akibat dari terjadi interaksi antar daerah untuk pemenuhan bahan baku industri dan pendistribusian hasil produksi. 5. Alokasi dana pembangunan. Alokasi dana pembangunan akan menentukan pembangunan daerah tersebut. Hal ini akan mempengaruhi peningkatan produktivitas tenaga kerja, pendapatan per kapita, dan pergerakan ekonomi. Interaksi antar daerah. Kepentingan masyarakat yang belum terpenuhi di daerah yang satu akan terpenuhi setelah berinteraksi dengan daerah lainnya. Akibatnya, interaksi antar daerah akan mendorong pembangunan bangsa secara keseluruhan. Demikianlah penjelasan materi tentang interaksi sosial dalam masyarakat. Sekian dan terima kasih.